Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa dan saya berharap kiranya kita semuanya dalam keadaan baik semuanya. Dan pada hari ini saudara-saudara, sebelum kita akan melaksanakan aktivitas kita bersama-sama, maka kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Saat ini firman Tuhan saya berikan judul, apakah Filipi 4 ayat 5 itu mengajarkan supaya pamer kebaikan? Saudara-saudara, sebelumnya marilah kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama untuk memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, dekati waktu kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, dalam kitab Filipi 4 ayat 5 ini, Paulus memberikan nasihat demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semuanya orang. Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, sekilas ayat ini memang membingungkan kita, saudara-saudara. Kenapa ayat ini membingungkan kita? Karena kita biasa menafsirkan mengenai kebaikan hati itu identik dengan pemberian sesuatu kepada orang lain, pemberian barang kepada orang lain. Sehingga di saat kita memberikan barang, memberikan sesuatu, maka dikatakan, oh, orang ini adalah orang yang baik, dia itu mempunyai hati yang baik. Saudara-saudara, ketika kita menafsirkan ke arah yang sana, maka Yesus Kristus juga mengajarkan di Matius 6 ayat 1-4. Bagaimana pengajaran Yesus ini berkaitan dengan pemberian. Yesus Kristus mengajarkan bahwa di saat kita itu memberikan sedekah kepada orang, maka supaya di saat tangan kananmu memberi, maka tangan kirimu jangan tahu. Artinya adalah supaya kita itu memberi kepada orang lain, jangan dengan motivasi supaya dipuji orang, tetapi memang kita memberi dengan ikhlas, kita memberi dengan senang hati. Dengan demikian, maka Yesus Kristus melanjutkan pengajarannya. Di saat kita memberi dengan tanpa motivasi untuk dipuji, maka Yesus Kristus mengatakan bahwa Bapamu di surga akan melihat perbuatanmu yang tersembunyi, dan ia pasti akan membalaskannya kepadamu. Kemudian saudara-saudara, jadi bagaimana dengan nasihat Paulus di Filipi 4 ayat 5, apakah ayat ini memperbolehkan kita untuk menunjukkan pemberian, untuk pamer kebaikan di depan orang lain? Saudara-saudara, sebelum kita menyelidiki ayat ini lebih lanjut, sebenarnya Alkitab itu juga tidak anti di saat kita itu memberi dan diketahui oleh orang lain. Contohnya adalah pemberian Yusuf atau pemberian atau yang disebut Barnabas dilakukan di depan para rasul. Ini ditulis di kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 36-37. Kemudian juga pemberian Ananias dan Safira. Ini ditulis di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan yang 11. Mereka sama-sama memberi dan diketahui oleh banyak orang di depan para rasul. Lalu apakah perbedaan dari mereka, saudara-saudara? Apakah perbedaan di saat Barnabas memberi dan juga Ananias dan Safira memberi? Perbedaannya adalah terletak dari motivasi mereka. Barnabas motivasinya adalah memberi dengan tulus, tetapi Ananias dan Safira dia itu memberi supaya ingin dipuji. Jadi tidak semua pemberian yang diketahui oleh orang lain itu menyalahi, seperti larangan dari Tuhan Yesus Kristus di Matius pasal 6 ayat 1-4. Kemudian saudara-saudara, sekarang kita akan membahas bersama-sama di Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Sebenarnya kunci di dalam memahami ayat ini adalah terletak di dalam kata kebaikan hati. Ini di dalam bahasa Yunani itu ditulis epieikes. Sebenarnya kata ini tidak berhubungan dengan pemberian sesuatu kepada orang lain. Kata ini muncul beberapa kali di Perjanjian Baru. Dan pemunculan kata ini, saudara-saudara, itu biasanya bersifat hubungan horizontal, yaitu antar sesama. Dan kemudian kata ini juga seringkali dikaitkan dengan perselisihan atau pertengkaran. Ini saudara-saudara bisa cek di Titus 3 ayat 2, Yakobus 3 ayat 17, menggunakan kata yang sama di saat ada perselisihan dan ada pertengkaran di situ. Jadi saudara-saudara, secara khusus kata ini dikontraskan dengan sikap yang gampang marah atau kebengisan. Saudara,
Jadi kalau dari semua pemunculan kata ini, maka dapat disimpulkan bahwa kata epieikes atau kemurahan hati, kebaikan hati, merujuk pada sikap yang tidak reaktif pada saat kita itu menghadapi suatu keadaan yang sulit, menghadapi suatu keadaan yang tertekan, yang seharusnya secara manusia kita itu marah, tetapi kita dapat mengendalikan kemarahan kita, dapat meredam emosi. Maka itulah yang dimaksud dengan kebaikan hati. Intinya adalah sikap ini berkaitan dengan sikap yang tidak mudah marah. Saudara-saudara, jika yang dimaksud dengan kebaikan hati adalah seperti penjelasan yang di atas, maka sikap ini jelas, tidak perlu untuk kita itu memamer-mamerkan, tidak perlu diperlihatkan di depan banyak orang. Ini pasti akan terlihat jelas dan pasti akan dilihat banyak orang. Orang-orang di sekeliling kita, saudara-saudara, pasti akan dapat memperhatikannya. Semuanya orang pasti akan tahu, oh dia tidak marah, dia dapat mengendalikan emosi. Meskipun dalam situasi perselisihan seperti itu secara manusia, orang itu pasti marah. Saudara-saudara, inilah yang dimaksud ayat ini, saudara-saudara. Sebagai analogi, mungkin kita mengaitkannya dengan posisi kita sebagai terang dunia. Di saat terang itu ada di tengah-tengah kegelapan, maka terang itu pasti akan kelihatan. Tidak perlu terang itu dipamer-pamerkan, atau tidak perlu terang itu dipertunjukkan. Di saat ada kegelapan, dan meskipun terang itu kecil, pasti otomatis terang itu akan mampu terlihat. Sehingga tidak heran Tuhan Yesus itu berkata bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi saudara-saudara, pada saat kita memahami teks ini dengan benar, maka marilah kita memberi dengan motivasi yang benar, tidak ingin dipuji. Sehingga dengan apa yang kita lakukan itu, maka Bapamu yang di surga akan melihat perbuatanmu yang tersembunyi, dan ia pasti akan membalaskannya kepadamu. Kemudian saudara-saudara, baiklah kita menjadi pribadi yang dapat mengendalikan emosi, tidak mudah marah. Inilah yang dimaksud dalam teks ini kebaikan hati. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, sehingga di dalam menghadapi situasi yang sulit, menghadapi situasi yang tertekan, maka di saat kebaikan hati kita, yaitu kita mampu untuk mengendalikan emosi kita, mengendalikan sikap kita, kita mampu sabar menghadapi semuanya, maka otomatis itu tidak perlu untuk dipamer-pamerkan. Orang pasti melihat kebaikan hati kita. Jadi saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.